Pada hari ini kita akan belajar mengenai fungsi rekursif ya. Nah, apa sih fungsi rekursif itu? Ya. Fungsi rekursif ini rekan-rekan sama seperti yang kita bahas di pertemuan minggu yang lalu, yaitu mengenai fungsi. Cuma di fungsi rekursif ini adalah metode perulangan yang bersifat non iterasi ya. Nah, karena perulangan nanti akan kita bahas lagi mengenai if then, else dan sebagainya ya. Nah, seperti fungsi ya. Jadi fungsi rekursif ini rekan-rekan bisa dipanggil, bisa menerima parameter juga, bisa mengembalikan nilai dan lain sebagainya ya. Nah, karena dia bisa memanggil dirinya sendiri sehingga menimbulkan efek perulangan. Ya. Nah, perulangan ini bisa berhenti ketika kondisi tertentu tercapai. Ya, ada batasnya. Atau bisa juga bersifat tak terbatas. Atau mungkin bahkan bisa menimbulkan error ya. Karena pemanggilan fungsi yang tidak ada habisnya. Nah, fungsi rekursif itu seperti apa? Ya, jadi dia perulangan rekan-rekan. Seperti kita lihat di foto ini, orang ini sedang dicermin gitu ya. Jadi sehingga memantulkan gambarnya berulang-ulang. Padahal cuma satu objek saja gitu ya. Nah, seperti itu fungsi rekursif. Nah, berikut ini contoh ya fungsi rekursif. Yang pertama, misalnya kita ketikkan sintak atau script algoritma pseudokudo seperti ini ya. Jadi pertama ketik def, lalu diikuti nama fungsinya. Ingat ya, nama fungsi tidak boleh ada spasi ya. Jadi kita beri underscore di sini ya, di misalnya def spasi halo underscore dunia ya, underline maksudnya. Lalu diperintahkan lagi untuk outputnya, yaitu berupa print halo dunia ya. Nah, di sini halo dunia bersifat string rekan-rekan ya. Jadi ingat kalau string itu kita beri tanda petik ya. Lalu kita panggil fungsinya yaitu halo underscore dunia. Lalu setelah itu kita panggil lagi fungsinya ya. Nah, nanti kurang lebih hasilnya seperti ini rekan-rekan. Ya, pertama fungsinya misalnya halo saja saya singkat ya. Lalu kita perintah outputnya pengeluaran berupa misalnya halo dunia ya, atau nama Anda, coba ya nama Anda, misalnya nama Anda ya. Karena ini string terserah kita. Oke, lalu kita panggil fungsinya. Oke, seperti apa outputnya? Outputnya kurang lebih seperti ini. Jadi dia jalan terus, berulang terus dia ya, berulang terus. Nah, sistem di Python rekan-rekan dia bisa membatasi untuk tampilan ya. Jadi nanti diakhiri seperti ini, ada keterangan error ya, recursion error ya, maksimum recursion diff exceed while pickling an object, seperti itu. Jadi dia merepeat sebanyak 1009 kali ya. Di sini tadi 1009 kali ya. Seperti itu fungsi rekursif rekan-rekan.
Oke. Nah, ya. Jadi tadi di sintak tadi itu terjadi error ya, karena rekan-rekan perulangan rekursifnya itu sudah dipanggil terlalu banyak dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Oleh karena itu sistem langsung memberhentikan secara paksa. Ya, ini tadi sintaknya. Ya, di sini kita tidak batasi. Ya, jadi dia seperti itu, muncul hampir 1000-an lebih. Oke, sekarang kita masuk ke sintak yang lain. Ya, contoh di sini yaitu kita menampilkan angka 1 sampai 10 saja rekan-rekan. Ya. Nah, karena berulang nanti karena ini beda gitu ya. Tadi kan sama semua, nama Anda, nama Anda, nama Anda gitu ya. Nah, sekarang kita beda gitu ya. 1, nanti 2, 3, 10 gitu ya. Nah, karena beda nanti kita akan menggunakan rumus for ya. Rumus for. Nah, adapun sintaknya itu kurang lebih seperti ini. For i, variabelnya i rekan-rekan, in range. Jadi dibatasi misalnya 10. Nanti cetak i-nya ini ya. Ya, karena kita 10 aja, sampai 10 dibatasi maksimal, nanti dia akan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Oke, caranya bagaimana membuatnya? Ya, yang pertama kita bikin dasarnya dulu. Ya. Kita masukkan fungsi, yaitu tampilkan angka i, misalnya tadi variabelnya, kemudian print f, ini string, operator string rekan-rekan. Kemudian perulangan ke i ya, pakai tanda kurung kurawal ya, karena nanti kita akan membaca dari ini ya, jadi pakai kurung kurawal bukan kurung biasa. Lalu outputnya nanti seperti ini, panggil fungsinya yaitu tampilkan angka 1, tampilkan angka 2, tampilkan angka 3. Nah, outputnya seperti apa ya, kurang lebih seperti ini. Ya, di paling bawah saya pilih, bersihkan dulu, langsung di sini saja rekan-rekan ya, ada perintah ini. Oke, masukkan fungsinya, tampilkan angka, nama fungsinya, kemudian cetak. Misalnya kita mau cetak 1 ya. Ya, nanti akan muncul perulangan ke 1 karena di sini 1, i-nya 1. Nah, kalau misalnya i-nya 10 rekan-rekan, hurufnya kurang ya, k-nya kurang. Oke, dia berulang lagi, baca dari yang atas. Oke, saya salahnya di mana rekan-rekan? Salahnya di sini ya, harusnya ini huruf i, bukan 1. Oke, saya ulang. I di sini rekan-rekan. Jadi nanti kalau saya mengetik misalnya tampilkan 10,
harusnya dia muncul tampilkan perulangan ke 10 seperti itu ya, seperti ini rekan-rekan ya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu rekan-rekan, itu tadi dasarnya, ini dasarnya, lalu kita tentukan batasnya ya. Tadi tidak pakai parameter, sekarang kita masukkan parameternya, yaitu di dalam ini rekan-rekan ya. Yang ini i-nya kita ganti, kita masukkan dengan batasnya ya. Saya ini aja baru aja dulu biar bersih gambarnya. Oke, pertama itu kemudian tampilkan angka, kita masukkan batasnya, misalnya batas gitu ya. Kemudian i sama dengan 1, nanti diawali dengan 1. Kemudian output yang kita harapkan itu perulangan tampilkan angka. Oke, misalnya kita batasi 3. Oke, nah ini yang akan muncul perulangan ke 1. Karena apa rekan-rekan? Karena i-nya itu kita mulai dari 1 gitu ya. Nah, misalnya kita masukkan lagi ya, batasnya 3, kemudian kita masukkan ke 2 ya. Apakah yang muncul? Saya run dulu. Dia akan muncul perulangan kedua ya. Jadi ini di batas pertama tadi rekan-rekan, ini batas kedua. Oke. Nah, berikutnya baru kita pakai rekursivitas, kita panggil sendiri ya. Jadi yang pertama tadi dasarnya seperti itu. Nah, dari program terakhir kita jadi tahu bagaimana fungsi tampilan angka dipanggil ya. Jadi depth-nya itu rekan-rekan seperti fungsi yang lain ya di sini. Nah, jika kita ingin menampilkan 10 kali perulangan ya, itu artinya parameter batasnya akan selalu bernilai 10. Oke. Sedangkan parameter i-nya akan bernilai 1 sampai dengan 10 saja rekan-rekan. Nah, lalu ketika variabel i tadi sudah sama dengan nilai variabel batas, yaitu 10 ini rekan-rekan, maka perulangan dihentikan. Ya, alias rekursivitas tidak perlu dilakukan lagi. Oke, jadi di sini rekan-rekan nanti kita akan masukkan fungsi if ya, untuk membatasi tampilan hanya sampai ke 10. Oke.
div ya. Lalu misalnya tampilkan saja, saya isi di sini rekan-rekan, fungsinya nama tampilkan yaitu batas tadi i sama dengan 1 ya, titik 2. Nah, lalu kita cetak, kita tampilkan. Nah, lalu di sini kita batasi, yaitu i tidak boleh lebih dari batasnya tadi kita nanti isi 10 ya. Lalu tampilkan ya, nama fungsinya tampilkan. Oke, lalu masukkan batasnya i tambah 1. Oke, jadi nanti kalau sudah muncul angka pertama rekan-rekan, lalu berikutnya akan masuk ke angka berikutnya ya. Jadi misalnya angka pertama itu 1, maka angka berikutnya nanti 2, 3 dan seterusnya sampai dengan diakhiri batas ini ya. Ya, kita batasi 10. Lalu hasilnya seperti ini rekan-rekan ya. Jadi kedua ini rekan-rekan tambahan dari 1 ini. 3 berikut juga ya, yaitu 2 tambah 1 hasilnya 3 dan seterusnya. Ya, karena kita batasi di sini sampai batas saja, jadi dia maksimal sampai 10. Oke. Nah, fungsi rekursif kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Mungkin perkuliahan pada hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.